Pada tahun 1907, akhirnya Jalan Medan Brastagi bisa beroperasi. Sebagai uji coba, maka J.T. Kramer, tuan kebun tembakau Delhi yang pernah memerintahkan misionaris datang ke Tanah Karo, membawa mobilnya menuju Brastagi. Mobil yang dipakai bermerek Spyker. Mobil yang diproduksi oleh Belanda, diprakarsai oleh Jacobus dan Henry Jan Spyker yang berlokasi di Amsterdam. J.T. Kramer berangkat berikut istri dan teman-temannya dengan menggunakan 2 mobil. Mereka melakukan perjalanan pertama itu tanggal 28 Februari 1907. Menurut laporan yang ditulisnya, perjalanan menggunakan mobil saat itu ke Tanah Karo tidak cukup dalam 1 hari. Mereka menghadapi tantangan berbahaya. Selain tebing terjal, mereka harus melewati sungai. Perjalanan di Sembahe ketika itu sangat menantang karena masih menggunakan jembatan darurat dan hampir saja mobil mereka terjatuh karena salah satu roda mobil terperosok. Untung saja sang pengendara mobil dengan cekatan menguasai kendaraannya. Perjalanan mereka harus terhenti. Setelah melewati Bandar Baru, mobil mereka terperosok ke lumpur dan mobil itu mogok. Mereka kembali ke Bandar Baru dan bermalam di sana. Perjalanan dilanjutkan keesokan harinya. Mobil yang mogok dibantu derek oleh mobil yang lain. Para wanita Belanda yang ikut serta di mobil itu dibantu berjalan oleh warga setempat dengan menggunakan tandu. Akhirnya mereka tiba di Kaban Jahe dan disambut oleh Nyonya Vandenberg, istri seorang misionaris Belanda yang telah tinggal di Kaban Jahe ketika itu. Si Bayaklingga, Raja Karo, juga menyambut kedatangan rombongan Kramer. Kramer juga bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat Karo. Sejak itu pula pembangunan Jalan Medan Brastagi terus dilakukan. Kendaraan-kendaraan Belanda mulai melalui jalan itu. Seorang Belanda kemudian memprakarsai bus umum untuk pertama kali ke Tanah Karo tahun 1914. Termasuk bus perusahaan kereta api Delhi Sportweg Maskapai, DSM, tiba di Brastagi. Perjalanan ke Tanah Karo semakin mudah sehingga Brastagi semakin berkembang dan menjadi tempat utama untuk berwisata karena letaknya tidak jauh dari Medan. Cuaca dingin menjadi daya tarik kedatangan orang-orang Eropa ke Brastagi. Pembangunan hotel-hotel dilakukan dengan gaya Eropa modern. Hotel terkenal ketika itu antara lain Hotel Brastagi, Hotel Pension Maria, hingga Grand Hotel Brastagi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dari zaman Belanda hingga saat ini, Brastagi menjadi salah satu tujuan utama wisatawan. Kemajuan Brastagi hingga menjadi kota turis tidak terlepas dari jalan lintas yang dibuka oleh pemerintah kolonial. Jalan lintas ini pula telah membuka jalur transportasi dan perdagangan dari Medan ke Tanah Karo dan juga sebaliknya. Saat ini Jalan Medan Brastagi berkembang pesat. Pelebaran dan pengaspalan terus dilakukan. Namun bencana alam yang selalu memakan korban tidak jarang menjadi berita dan cerita kemuraman jalur lintas antar kabupaten dan provinsi ini. Si diding diding, si diding diding hari turang. Si diding diding, si diding diding turang besan. Si gole ram hari turang. Si gole ram